Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Ronald Koeman cuma bisa tersenyum melihat Barcelona dibantai oleh Benfica. Nah sementara itu ada Jesse Lingard yang berhasil membayar kesalahan dengan menyumbangkan assist untuk kemenangan Manchester United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal yang sedang bangkit berencana menukar Lacazette dengan Youssef En-Nesyri. Nah, sementara di lini pertahanannya ada Tomiyasu yang tampil kokoh dengan dibantu beradaptasi oleh Martin Odegaard. Arsenal berencana untuk menukar sang striker Alexander Lacazette. Kabarnya The Gunners akan menukarnya dengan striker Sevilla yakni Youssef En-Nesyri. Kebetulan kontrak Lacazette bakal berakhir pada tahun depan. Oleh sebab itu, The Gunners enggan untuk melepasnya secara gratis. Akan tetapi Arsenal harus menyiapkan dana yang gak sedikit. Alasannya karena Sevilla mematok harga En-Nesyri sebesar 45 juta euro. Bek anyar Arsenal Takehiro Tomiyasu menjadi pemain yang disorot belakangan ini. Bek asal Jepang ini tampil kokoh di lini pertahanan The Gunners. Pemain yang pernah memperkuat Bologna ini berterima kasih kepada rekan setimnya yakni Martin Odegaard. Alasannya karena Odegaard sudah membantunya dalam proses adaptasi. Sebelumnya pada laga menghadapi Norwich City, Tomiyasu sempat merasa tegang. Legenda Liverpool Peter Crouch meminta klub untuk mempertahankan Mohamed Salah. Nah, sementara itu skuad The Reds kehilangan legenda mereka yakni Roger Hunt yang tutup usia. Mantan pemain Liverpool Peter Crouch meminta manajemen The Reds untuk mempertahankan winger andalan mereka yakni Mohamed Salah. Menurut Crouch, Salah merupakan pemain terbaik Liverpool saat ini. Dia menilai kalau melepas Salah merupakan sebuah keputusan yang fatal. Crouch juga mengajak Salah agar mau menekan perpanjangan kontraknya di Stadion Anfield. Crouch melakukannya agar Salah bisa menjadi legenda baru Liverpool. Kabar duka datang dari Liverpool. Legenda mereka Roger Hunt tutup usia di usia 83 tahun. Hunt sendiri merupakan legenda timnas Inggris yang telah membela The Three Lions sebanyak 34 pertandingan. Kabar meninggalnya Hunt mengejutkan publik sepak bola. Pasalnya, Hunt meninggal sehari setelah mantan rekan setimnya Jimmy Greaves. Sementara itu, Hunt merupakan pencetak gol terbanyak Liverpool di Liga Inggris. Pemain yang pernah memperkuat Bolton ini sudah menyumbangkan 244 gol. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengonfirmasi kalau sang kapten Harry Maguire mengalami cedera pada bagian betis. Cedera itu ia dapat pada laga menghadapi Aston Villa. Bek asal Inggris ini sudah absen pada laga Champions League menghadapi Villarreal dini hari tadi. Saat itu posisi Maguire digantikan oleh Victor Lindelof. Selain itu, Ole juga mengonfirmasi kalau Maguire bakal absen dalam beberapa pekan ke depan. Mantan pelatih Chelsea Frank Lampard mengungkapkan penyesalannya karena telah memperlakukan Fikayo Tomori dengan buruk. Saat masih melatih Chelsea, Lampard berniat untuk memasukkan Tomori ke skuad utama. Tetapi sayang akibat ketatnya persaingan di lini belakang membuat Tomori hengkang dari Stamford Bridge. Di tangan Lampard, Tomori dipinjamkan ke AC Milan sebelum pada akhirnya dipermanenkan pada bulan Juni yang lalu. Berita selanjutnya, Erling Haaland hampir dipastikan merapat ke Real Madrid. Nah, sementara itu rival mereka yaitu Barcelona berencana untuk mendatangkan Matthijs de Ligt dengan mengorbankan dua pemainnya. Direktur Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke memberikan isyarat kalau bomber andalan mereka Erling Haaland tertarik untuk pindah ke Real Madrid. El Real disebut siap memboyong Haaland pada musim panas mendatang. Pasalnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini punya cukup dana untuk meminang Haaland. Akan tetapi Watzke juga menegaskan kalau dirinya belum pasti melepas Haaland di musim depan. Barcelona dikabarkan ngebet untuk mendatangkan bek tengah Juventus yakni Matthijs de Ligt. Akan tetapi mereka bakal kesulitan untuk memboyongnya ke Camp Nou. Oleh sebab itu Blaugrana siap menumbalkan dua pemainnya agar bisa meminang de Ligt. Dilansir dari Calcio Mercato, dua pemain yang dimaksud adalah Memphis Depay dan Ter Stegen. Media itu mengklaim kalau Barcelona siap menukar kedua pemain tersebut dengan de Ligt.
Sementara Barcelona harus bersaing dengan Chelsea yang juga berniat untuk merekrutnya. Penampilan Memphis Depay di Barcelona mendapat kritikan dari legenda timnas Belanda Marco van Basten. Basten menilai kalau Depay nggak cocok main di Barcelona. Alasannya karena mantan pemain Olympique Lyon ini nggak bisa bermain secara tim. Menurut Van Basten, Depay merupakan pemain yang sangat individualis. Dari 6 pertandingan La Liga yang sudah dimainkan, Depay sudah menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Selanjutnya setelah dikalahkan oleh Atletico Madrid, pelatih AC Milan Stefano Pioli justru menyalahkan wasit. Berikutnya ada kabar dari Giorgio Chiellini yang mendukung Jorginho sebagai peraih Ballon d'Or. Pada pertandingan Liga Champions kemarin, AC Milan kembali gagal meraih kemenangan. Skuad rossoneri ditaklukkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-1. Setelah pertandingan berakhir, pelatih AC Milan Stefano Pioli menyalahkan kepemimpinan wasit. Menurut Pioli, wasit bernama Cunait Shakir itu banyak merugikan timnya. Kontroversi itu dimulai ketika rossoneri mendapatkan kartu merah. Selain itu, sang wasit juga mengambil keputusan yang fatal mengenai penalti dari Luis Suarez. Bek tengah Juventus Giorgio Chiellini menjagokan Jorginho sebagai pemenang Ballon d'Or musim ini. Menurut Chiellini, Jorginho tampil konsisten pada kompetisi musim 2020-2021 kemarin. Mantan gelandang Napoli ini berhasil membawa Chelsea menjuarai trofi Liga Champions. Gak cuma konsisten di klub, konsistensi Jorginho juga dia tularkan di timnas Italia. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Chiellini berharap Jorginho bisa meraih penghargaan bergengsi tersebut. Karena menurutnya Jorginho layak untuk memenangkannya. Pep Guardiola memuji Verratti setelah klubnya dikalahkan oleh PSG. Nah, di laga yang sama, Lionel Messi yang turut mencetak 1 gol kedapatan berfoto bersama dengan penyanyi top Ed Sheeran. Pada laga menghadapi PSG, Manchester City gagal membawa pulang 3 poin dari Parc des Princes. Skuad The Citizens tumbang dengan 2 gol tanpa balas. Setelah pertandingan berakhir, pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian kepada Marco Verratti. Pasalnya pada laga tersebut Verratti tampil apik di lini tengah skuad Les Parisiens. Dalam wawancaranya Pep mengatakan kalau Verratti merupakan pemain yang luar biasa. Pep juga menyebut kalau Verratti bisa bersikap tenang saat menghadapi tekanan. Setelah kemenangan kontra Manchester City kemarin, Lionel Messi merayakannya bersama musisi terkenal asal Inggris yakni Ed Sheeran. Pencipta lagu Shape of You ini hadir langsung menyaksikan pertandingan antara PSG dan Manchester City di Stadion Parc des Princes. Momen kehadiran musisi tersebut terekam kamera beberapa saat setelah PSG unggul 1-0. Baru-baru ini UEFA merilis klub-klub terbaik di musim 2021-2022. Dalam pemilihan ini, raksasa Bundesliga Bayern Munchen berada di puncak klasemen. Lalu di posisi kedua diikuti oleh Manchester City dengan perolehan 113.000 poin. Di tempat ketiga dan keempatnya ada Liverpool dan Chelsea dengan 109 dan 104.000 poin. Sementara Manchester United dan Arsenal berada di urutan ke-10 dan ke-12. Setan Merah sendiri turun 3 peringkat dari musim sebelumnya. Nah, selain berita menarik tadi, ada juga hasil pertandingan Champions League yang gak kalah mengejutkan guys. Mulai dari Bayern Munchen dan Benfica yang unggul telak, sampai Manchester United dan Juventus yang unggul tipis. Di babak penyisihan grup E Liga Champions, Bayern Munchen berhasil melanjutkan tren positifnya. The Bavarians melibas Dinamo Kiev dengan skor telak 5-0. Pada laga tersebut, Robert Lewandowski menjadi aktor kemenangan dengan mencetakkan brace. Gol tersebut tercipta pada menit ke-12 dan 27 pertandingan. Lalu di babak kedua, Bayern Munchen mencetak 3 gol tambahan melalui Serge Gnabry, Leroy Sané, dan Choupo-Moting. Di babak penyisihan grup E, Barcelona lagi-lagi harus menelan kekalahan. Skuad asuhan Ronald Koeman takluk atas Benfica dengan skor telak 3-0. Baru berjalan 3 menit laga, gawang Ter Stegen sudah dijebol oleh Darwin Núñez. Sampai babak pertama berakhir, skor 1-0 nggak berubah.
Lalu di babak kedua, Barcelona kembali kebobolan 2 gol melalui Rafa Silva serta gol kedua dari Nunes. Dengan hasil tersebut, Barcelona berada di dasar grup dan belum meraih satupun poin. Selain itu, kekalahan tersebut juga menjadi kekalahan pertama atas Benfica sejak tahun 1961 silam. Manchester United akhirnya meraih kemenangan pertamanya di babak penyisihan grup F. Skuad The Red Devil berhasil menang dramatis atas Villarreal dengan skor tipis 2-1. Laga berjalan ketat di mana kedua tim gagal mencetak gol di paruh pertama. Lalu di babak kedua, Setan Merah kebobolan terlebih dulu melalui Paco Alcacer. Di menit 60, The Red Devil berhasil menyamakan kedudukan melalui Alex Telles. Sementara di tambahan waktu babak kedua, Cristiano Ronaldo membawa kemenangan dramatis bagi Setan Merah. Cristiano Ronaldo in the last minute of stoppage time. Juventus kembali melanjutkan tren positif di babak penyisihan grup H Liga Champions. Berlaga di Juventus Stadium, Bianconeri berhasil unggul tipis atas Chelsea dengan skor 1-0. Sampai peluit babak pertama berakhir, kedua tim gagal mencetak gol dan turun minum dengan skor kacamata. Sementara di menit ke-46, Federico Chiesa berhasil mencetak satu-satunya gol bagi Juventus. Chelsea sendiri nggak mampu menjebol rapatnya pertahanan Juventus. Keunggulan Juventus tersebut bertahan sampai babak kedua berakhir. Pada laga MU kontra Villarreal, Jesse Lingard membayar kesalahan dengan menyumbangkan assist kemenangan. Sementara Ronald Koeman cuma bisa tersenyum melihat Barcelona dipermalukan. Pada laga menghadapi Villarreal dini hari tadi, gelandang Manchester United Jesse Lingard berhasil membayar kesalahannya. Sebelumnya Lingard memberikan assist kepada tim lawan. Akan tetapi di laga kali ini Lingard berhasil menyumbangkan assist bagi Setan Merah. Saat itu Lingard yang dikawal dua pemain memberikan umpan matang kepada Ronaldo. Tanpa pikir panjang, Ronaldo langsung menendang dan mampu menjebol gawang Geromino Rulli. Gol itu juga menjadi gol penentu kemenangan bagi Setan Merah. Setelah kekalahan telak atas Benfica, banyak pendukung Barcelona yang meluapkan kekecewaannya di jejaring sosial media Twitter dengan membuat tagar "Koeman out". Barcelona sendiri mengawali Liga Champions dengan sangat buruk. Skuad asuhan Ronald Koeman ini harus mengalami kekalahan telak sebanyak 2 kali. Sebelumnya mereka mengalami kekalahan atas Bayern Munchen dengan skor 0-3. Atas kekalahan tersebut, Barcelona menempati posisi dasar klasemen grup E. Walaupun mengalami kekalahan telak, sang pelatih Barcelona Ronald Koeman justru nggak menanggapinya secara berlebihan. Pelatih asal Belanda ini tetap tersenyum melihat Barcelona dibantai oleh Benfica. Sementara kekalahan tersebut membuat karir Koeman di Barcelona kian terancam. Akan tetapi menurut kabar yang beredar, para pemain Barcelona masih mempercayai Koeman untuk melatih mereka. Inilah hasil lengkap pertandingan Champions League tadi malam, dan inilah juga update klasemen sementara Champions League grup E sampai grup H. Pertandingan Liga Champions dini hari tadi sudah memainkan partai lanjutan di grup E sampai grup H. Berbagai laga tersebut menghasilkan klasemen yang cukup mengejutkan. Grup E dipimpin oleh Bayern Munchen dengan mengkoleksi 6 poin dan Barcelona berada di peringkat terakhir. Lalu di grup F, Atalanta berhasil memuncaki klasemen disusul oleh Young Boys. Setelah itu di grup G, RB Salzburg tampil kokoh setelah berhasil menang atas Lille. Lalu di grup H, Juventus memimpin klasemen dengan perolehan 6 poin. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Andi Lala. Semoga bisa dibacain sama kakak Rizka. Salam buat alumni 2008-2009 SMA Gita PGRI Cigombong Bogor. Sudah 12 tahun gak ada ketemu. Wah, ini salam ya untuk seluruh angkatan 2008-2009. Semoga kalian cepat ketemu, amin. Selanjutnya dari DJ Wirabluts. Kita tunggu aja baca si Saka apakah benar Arsenal juara. Kalau aku sih setuju ya sama Saka kalau misalkan Arsenal itu bisa menang. Nah, buat kamu yang mungkin mau dibacain juga komennya, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa!